Halo guys, balik lagi dengan gue Relay dan di malam hari ini gue akan kembali mereaction video-video horor dari internet. Mulai dari video horor yang serem banget, urban legend, sampai misteri. So, buat teman-teman semua yang baru tahu channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, sebelumnya gue thank you banget ya buat teman-teman yang masih support channel ini, yang masih subrek channel ini karena beberapa lama gua vakum ya, nggak upload video. Kalian masih stay di sini, thank you banget, thank you very much ya teman-teman. Gue janji kedepannya gue bakalan hibur kalian dengan suguhan konten-konten yang lebih menarik lagi guys. So thank you very much ya. Nah, di video kali ini gue bakalan mereaction salah satu tempat yang tentunya kalian pasti udah tahu lah ya, belakangan ini udah rame banget diperbincangkan ya guys. Di beberapa kanal YouTube juga udah banyak banget yang ngomongin soal tempat ini, yaitu Gunung Kawi. Tempat yang sering dikaitin dengan ritual-ritual, pesugihan, dan banyak hal-hal mistis yang teman-teman pasti udah denger ya. Nah, di sini kita bakalan nyari tahu nih, kita ulik nih, di beberapa konten kreator juga ada beberapa yang udah datang ke sana, udah ada yang menyaksikan langsung beneran atau enggak ini. Bahkan dia udah menemui kuncian-kuncian itu. So, seperti apa videonya? Jadi siapin aja kopi ya teman-teman, cemilan, kalau berani matiin lampu, kalau berani. Kita langsung aja videonya. Nah, ini video klarifikasi dari juru kunci Gunung Kawi tentang isu ritual pesugihan. Tahu kalau di sini pusatnya pesugihan. Iya. Nah, itu mungkin jenengan bisa jelaskan, Pak. Begini, Pak, kalau memang ya di sini kan banyak orang permasalahan, tamu-tamu datang ke sini, ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ekonomi, atau masalah kelilit utang, piutang apa gitu. Jadi saya juru kunci ya cuma saya kasih solusi. Ya, sebenarnya kita mohon sama Gusti Allah lantaran bayang sini. Insya Allah dari mereka itu akhirnya ada jalan, Pak. Ada jalan tentang rezekinya, agak mau usahanya lagi sepi, usaha lagi jatuh, saya kasih petunjuk arahan gini-gini sesuai naluri yang di sini, akhirnya terbuka semua. Ya banyak orang sukses di sini nih. Satu dua loh, termasuk perusahaan-perusahaan besar lah. Contohnya Pak, ya termasuk gudang garam apa ya, dari bawah. Wah, gudang garam bro. Apa benar? Oke, kita lanjut. Bapaknya, jangan anak-anak iya bapak itu. Termasuk itu namanya pengusaha terkenal zaman dulu, Sudono Salim. Iya, Sudono Salim. Itu BCA ya? Iya, BCA. Beneran? Anaknya yang teruskan namanya Antoni Salim. Sering sini Pak? Sering sini tiap ziarah. Oh, ziarah bro. Antoni Salim. Oh, setahun masih 2 kali 3 kali Pak. Termasuk yang megang Indo itu ya, semuanya ngalah berkah sini. Semuanya ngalah berkah ke sini. Banyak yang ke sini itu orang-orang tengah, termasuk juga ada yang termasuk dari pejabat-pejabat itu juga pernah ngalah berkah sini. Semuanya kita arahkan pada Gusti Allah, tapi berarti nyari berkah guys. Tapi nggak tahu deh ini ritualnya tuh seperti apa, kan kita nggak tahu ya. Apakah dia menjelaskan guys untuk ritualnya itu seperti apa ya? Kan saya belum habis ini. Gitu. Di sini juga tidak ada katanya korban jiwa raga manusia, nggak ada. Oh, nggak ada. Orang takut ya, kadang-kadang takut mau datang Gunung Kawi, katanya pakai tumbal ini tumbal, nggak ada. Di sini ada orang ya kalau syukuran atau kambing atau ada ya, selalu ada ya. Kalau yang tadi tumbalnya tumbal nggak ada. Ya, makanya ya saya selalu juru kunci, tidak usah takut lah. Siapa saja kalau mau ziarah ke Gunung Kawi terbuka. Yang penting kita tidak salah jalur, salah jalur ya.
Dan semuanya ngalah berkah Masya Allah lantaran Wah, yang keraton Gunung Kawi. coba guys, kita cek kolom komentarnya guys. Wah, ini ada nih. Aku ngalamin sendiri punya usaha material bangkrut semua. Harta benda habis di saat itu. Keadaan sangat terpuruk. Keluarga menjauh. Sudah ikhtiar kesana kemari, hasilnya nol. Suatu hari sedang duduk di luar rumah dan ada bapak-bapak nyamperin, lalu bapak-bapak tersebut tahu isi pikiranku. Wah, kok bisa ya gitu. Terus disarankan datang ke Gunung Kawi. Aku coba mengikuti saran dari bapak tersebut, akhirnya saya ke Gunung Kawi. Alhamdulillah keinginanku agar bisa pulih usahanya. Sekarang toko materialku tambah maju dan sudah 2 tahun ini alhamdulillah buka cabang ketiga. What the hell. Wah, ada yang komen juga nih guys. Apa aja yang dilakukan di sana kak, dan apa yang dikatakan kuncian saat itu ke kakak? Boleh spill dikit? Wah, kayaknya dia mulai ada keinginan nih, penasaran guys. Sama gue juga penasaran sebenarnya ya. Oke, kita cek lagi video lainnya guys. Kawi ya, ini namanya keratonnya Mas. Oh, ini keraton nih guys. Dulu sebelum Lasa Mukso itu semasa hidupnya ada di sini. Semasa hidupnya ada di sini. Ada di sini di dalam keraton ini. Termasuk di sini ada tempat semedinya. Tapi di sini ada di sana, ada di sini ada tulisan nih guys. Detail lokasi keraton Gunung Kawi. Banyak pejabat, pengusaha dan artis besar sudah ke sini. Oh seriusan? Boleh lihat Pak? Boleh, ngomong boleh semedi juga. Berarti kayak orang-orang besar ataupun artis termasuk sini juga Pak? Banyak Pak artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robert Unsu apa gitu, Erwenda apa gitu, termasuk tokoh-tokoh yang mesti ya orang penyanyi terkenal itu sering datang sini. Penyanyi siapa di sini Pak? Ya termasuk mulai zamannya Edisut Pak. Oh udah banyak berarti. Zamannya udah lama itu Edisut. Banyak yang ke situ. Kalau politikus ada juga Pak. Hanya termasuk dari partai-partai ini. Apalagi kalau mau pilkada. Pas mau pilkada banyak banyak. Wah iya. Kalau mantan presiden ada di sini Pak. Kalau mantan presiden cuma pakai perwakilan aja. Pakai perwakilan. Iya perwakilan. Iya. Dia tuh nyeritain apa adanya ya, nyeritain apa adanya yang di situ, yang apa namanya, nggak dipikir dulu gitu bakalan kayak gimana. Tapi ya bagus lah, jujur bapak ini ya. Tapi memang di sini wangi sekali ya Pak. Iya sini baunya wangi Kak. Wangi ini. Aku center nggak apa-apa ya. Udah apa-apa ini. Pas saya berjalan zaman itu. Ya, biasanya di sini duduknya Pak ya? Ya, sini saya duduk di sini. Jadi ini untuk membakar kemenyan, untuk menyampaikan hajat-hajat tamu. Kita di tamu mau supaya usahanya lancar, supaya perusahaannya maju, sukses dan berhasil. Jadi disebutkan namanya karena serta nama usahanya. Itu caranya guys. Ya, terus habis dari sini kemudian itu masuk kamar sedan itu mengambil tanah keramat yang perlu dibawa pulang. Tanah keramat dibawa pulang. Tapi prosesnya di sini berkunci berdoa nyampaikan. Kemudian saya suruh silakan ambil tanah, itu ada gua kecil itu untuk orang-orang ambil tanah. Jadi kalau dalam itu akhirnya diambil. Boleh lihat itu ya? Yang ambil pengunjung ya? Ya pengunjung Pak, iya pengunjung. Iya ini dupa ini tak bakar kembang. Pakai dupa, pakai kemenyan. Itu Tirto Wening itu biasanya keluar setahun sekali di tanggal Suro bulan 1 tanggal 1 bulan Suro. Ya ada namanya upacara jamasan. Ada upacaranya juga guys. Di atas Pak, di atas gunung ya. Bilang mata air dikumpulkan jadi satu. Oh. Nah ini pakai mata air juga guys. Jauh. Gua nggak tahu ya. Ini bapak ini tuh bener-bener kayaknya tuh over sharing banget atau gimana ya. Tapi dia bener-bener mendetail bagaimana awal mulanya ya kan. Awal mulanya orang bisa datang ke situ ya kan. Terus
apa yang dilakukan, kayak ngasih sajen atau ngasih bakar dupa. Tadi kan udah dijelasin tuh beberapa cara yang dia jalanin nih. Nah ini termasuk ini nama-nama tamu-tamu dari mana-mana Pak. Oh, ditulis namanya cu di sini cu. Ini yang nulis tamunya sendiri bukan saya. Oh kita tamu-tamunya sendiri yang punya usaha, punya apa. Ada foto. Ada foto sama pasangan cuy. Itu nama-namanya tuh. Pekerjaan, alamat, apa tuh? Banyak cu. Banyak cu. Nama-namanya tuh. Iswanta. Tuh foto orang juga tuh. Tanah di situ, tanahnya di sini ya. Itu sama habis itu. Tadi tuh dia sempat ngejelasin guys. Dia sempat ngejelasin tuh ngambil tanah dari situ. Nah, di situ tuh tempat tanahnya. Tanahnya. Biasanya cukup 3 kali cukup 3 kali ya. Karena tersebut kan nanti di rumah kalau orang usaha itu biasa. Ya, jadi yang dari timur, dari barat, dari utara, ya terus. Nah, ini ada penelusuran Gunung Kawi nih. Dia diundang sama Wendy Cagur. Kita cek dulu. Ada juga nggak sih penumbalan nyawa? Nah, aku nanya nih sama si Pak Narko namanya kan kuncennya, Pak, ini ada nggak sih tumbal? Jawabannya tuh abu-abu tapi mengiyakan. Jadi misal dia bilang kita udah sepakat nih dengan ritual segala macem, tapi misalkan dia nazar ngasih sapi misalkan, contoh, udah berhasil tapi dia nggak datang ngasih sapinya. Nah itu dia dapat musibah katanya. Bahkan boleh nanti searching aja Bang Iseng. Ada satu perusahaan yang mana karyawannya ratusan orang meninggal. What? Oh iya emang ada ya? Nanti Google aja. Oke. Nah aku dikasih tahu sama Pak Narkonya ngomong, Mas Google deh, ada perusahaan besar ratusan karyawannya meninggal. Itu karena dia nggak ngasih nazar, nggak menuhi nazarnya katanya. Itu Pak Narko yang bilang. Terus aku bilang, untuk supaya terhindar dari itu apa, Mbah? Ya nggak ada, harus penuhi nazarnya. Iya, kalau misalnya harus ngasihnya sapi, ya ngasih sapi. Tapi kan itu. Ini kayak ceritanya si Irsat guys. Di podcast gua di Pandora Malam. Beneran ceritanya si Irsat yang ada di Pandora Malam. Kalau teman-teman mau tonton, nanti gua kasih linknya di sini ya. Itu dia juga nyeritain kalau kakeknya dia itu salah satu kuncen lah ibarat kata orang paranormalnya yang nganterin orang-orang buat mencari kekayaan. Dia kemarin datang ke tempat gua untuk bikin podcast itu. Oke, kita lanjut aja guys. Itu bentuknya nazar ya, nazar ya. Nazar nggak dipenuhi, anggaplah ibaratnya dicari penggantinya gitu. Nah kalau misalkan dari awal yang memang pesugihannya adalah yang berhubungan dengan nyawa, kasarnya kayak di film-film lah misalkan gitu. Lu mau kaya, iya oke, lu tapi harus menumbalkan orang yang lu cintai misalkan gitu, menjadi korban misalkan gitu. Ada gak? Itu nggak ada sih. Kalau menurut gue itu nggak ada yang yang langsung ngomong kayak gitu. Soalnya gue denger langsung dari cucunya yang cerita ke gue kalau dia harus memenuhi segala yang udah dia janjikan sebelumnya. Kayak misalnya dia janji mau datang lagi buat motong sapi misalkan, tapi dia nggak datang. Nah baru tuh masalah. Nah
ini penelusuran dari pesulap merah nih guys. Dia langsung datang ke lokasi pada malam hari ini. Kita tonton. Tapi ini malam hari. Di sini kemarin banyak banget yang komentar, coba dong sendiri kalau berani. Oke. Ini kita bukan hanya ke keratonnya aja, kita ke tempat yang lebih horornya lagi. Kan kalau di keraton ada kepercayaan jin dan setannya sudah diikat menggunakan kain yang hitam putih. Nah, ini kalau di hutannya, kita masuk ke hutannya nih teman-teman. Lihat. Nah, ini di hutan. Berani juga ya Marcel nih. Entah ini jalan atau bukan. Tapi gokil sih. Ngos-ngosan naik ke sini tuh. Apa tuh tadi tuh? Ya iyalah. Semoga ada jalan ya teman-teman ya. Semoga ada jalan kayak itu, kayak Gojek. Mana ya? Belum ada tanda-tanda dari sajen-sajen dan sejenisnya. Kayaknya pusat ini dari air deh teman-teman. Di sini. Oh, ada tempat penampungan air guys. Nah ini pesugihan itu bullshit. Buktinya nggak semuanya orang pesugihan itu pasti kaya. Seperti yang kuncennya bilang, tetap aja nasib-nasiban. Lah kalau nasib-nasiban berarti sama dong. Kayak doa. Ketika kamu minta tolong ke Allah Azza wa Jal, doa, dan Allah menurut Allah itu kamu tidak layak untuk mendapatkan apa yang kamu doakan karena membuat hidupmu bisa berbahaya, ya maka kamu nggak akan dikasih sesuai permintaan doa kamu. Karena Allah Azza wa Jalla itu mengabulkan atau memberikan bukan apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang kamu butuhkan. Ketika kamu doa mau punya uang 1 triliun, kalau kamu nggak punya alasannya buat apa, dan kamu nggak bisa mengendalikan diri ketika memegang uang 1 triliun, maka Allah nggak akan memberikan kamu 1 triliun. Halo guys. Benar juga sih kata si Marcel ini. Ya itu tergantung nanti rezeki-rezekian aja. Percaya nggak percaya aja sih sebenarnya kalau kayak gini. Memang opini pribadi gue ya. Ini kayak cuma bikin lu percaya diri aja gitu. Ah gue udah kesini nih, udah ngelakuin ini, pasti gue berhasil. Nah dari kepercayaan diri itu yang bikin kita beneran berhasil. Ya nggak sih? Gimana? Menurut pendapat lo? Komen di bawah. Nah, ini ada lagi di podcastnya Denny Sumargo ya. Tempat ada Kita yang tonton mengeluhkan merasa difitnah nggak? Banyak banget. Karena kan kalau misalnya orang enggan ke Gunung Kawi atau ke pesarian Gunung Kawi, mereka itu kehilangan mata pencahariannya. Banyak petani yang barangnya jadi nggak kejual, pengrajin yang barangnya nggak dibeli. Tuh. Terus sama ini pegiat budaya, seniman tradisional itu jadi nggak ada pekerjaan atau dilabelin dukun. Betul. Oke. Yang aku tangkap dengan maraknya isu Gunung Kawi ini jadi negatif. Betul. Kalau ke sana jadi tidak beres. Betul. Orang jadi Benar. takut. Padahal di sana nggak serem. Iya, nggak ada serem-seremnya sama Jadi sekali. kasihan ini Gunung Kawi dan orang. Oh kalau gue sih nggak ini ya. Kalau nggak ada serem-seremnya sih, gue masih takut sih sebenarnya. Kalau datang ke situ. Orangnya kena fitnah juga begitu. Iya. Betul. Entah siapa yang buat cerita pesugihan Gunung Kawi itu, entah siapa. Nah, kalau penelusuran lu waktu itu, yang lu tangkep itu kenapa bisa sampai jadi begitu tuh tempat apa? Karena sebenarnya kan di sana gue tanya bang, ritualnya apa aja kekunciannya nih? Biasanya orang yang mau datang doa tuh apa aja? Katanya butuh dupa sama kembang doang 3 rupa. Nah ini perlu diketahui ya bahwa dupa itu, kenapa dupa, orang Kejawen itu doanya pakai dupa, kepercayaan Kejawen menyatakan bahwa ketika dupa itu dibakar, doa kita akan terbawa asap ke atas. Ya itu Gitu. itu Masuk lagi ke ranah agama nih. filosofi Dia percaya bahwa kata-kata kita kebawa ke atas sehingga lebih gampang terkabul menuju Tuhan gitu. Iya. Nah,
sebenarnya cuma itu doang, doa, dan di sana ada makamnya bang, ada makam di keraton juga. Oh, di keraton juga. Oh, berarti daerah sana ada beberapa makam ya? Kalau di tempat saya dari tahun 1871 Iya, makamnya. makam lama kan. Iya, Iya, makam lama. Yang babat alas juga eyang saya. Jadi kalau ada makam-makam orang lain di sekitar, saya kurang tahu, apalagi kalau di keraton Iya, ya. di keraton ada makam. Kalau di keraton makam apa? Makam orang Kejawen. Saya nanya ke kunciannya, di sini yang dikuburin orang Kejawen Islam juga atau dia? Kejawen? Kejawen, pure gitu, pure Oke. Kejawen. Oke, kalau yang di Pesarian, di Pesarian itu ada penyiar agama Islam baru. Oke. Nah, mungkin eyangnya atau siapa? Iya, itu gurunya eyang. Wah, ini udah masuk ke ranah-ranah agama ya. Oke guys, kayaknya sampai di situ aja ya. Penelusuran kita di dunia maya, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Kita ke Gunung Kawi itu kalau dilihat dari ini ya, dari si kuncennya itu ngomong, itu kelihatannya cuman berdoa. Dia bener sih ngasih sesajen memang, tapi kan ya itu kepercayaan orang lain ya, agama orang lah, kejawen gitu kan. Ya sebenarnya ya nggak gimana-gimana, tapi kalau yang tadi masuk ke podcastnya si Wendy Cagur, memang mungkin itu salah satu cara untuk menjadi kaya. Jadi gue nggak tahu ya, ini yang bener tuh kayak gimana ya. Soalnya kemarin gue juga datengin satu orang yang katanya dia pernah diceritain sama kakeknya dia untuk jadi kaya gimana. Nah, buat teman-teman yang mau nonton, boleh nanti linknya gue taruh di sini. Kalian tinggal tonton aja di situ. Dia bener-bener cerita belak-belakan kalau kakeknya dia bisa ngebantu orang buat jadi sukses gitu guys. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita. See you next video. Bye bye.